Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH beserta asisten dosen Dr. MRND Aridayandi SHMH. Jadi pada pertemuan kali ini saya mengambil jurnal yang berjudul Hukum Administrasi Negara dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik. Nah, jadi berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Di berbagai negara hukum, setiap penyelenggara urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagaimana negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Nah, lalu tindakan pemerintahan dalam negara hukum. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan nyata dan tindakan hukum. Upaya hukum administrasi negara dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam hukum administrasi negara, pemerintah memiliki dua kedudukan, yaitu pertama, kedudukan pemerintah dalam hukum publik, yaitu dalam konteks pandangan hukum publik, maka negara dapat dianggap sebagai organisasi jabatan. Organisasi jabatan merupakan sistem kerjasama dari kegiatan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Namun, di dalam menjalankan segala bentuk kegiatannya, pemerintah harus berdasarkan dan sesuai dengan peraturan serta undang-undang yang ada. Di antaranya, jabatan-jabatan kenegaraan yang sering ditemui, maka ada yang namanya jabatan pemerintahan. Nah, lalu yang kedua, kedudukan pemerintah dalam hukum privat, yaitu dikatakan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hanyalah manusia atau orang atau sesuatu yang dapat dipersamakan dengan orang yang sering kita kenal dengan istilah badan hukum. Badan hukum itu bertindak sebagai suatu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang. Berdasarkan keterangan tersebut, tampak bahwa tindakan hukum pemerintahan di bidang keperdataan adalah sebagai wakil dari badan hukum yang tunduk dan diatur dengan hukum perdata. Dengan demikian, kedudukan pemerintahan dalam hukum privat adalah sebagai wakil dari badan hukum keperdataan. Dengan adanya kedudukan pemerintah yang demikian, penyelenggaraan pemerintahan tidak selalu berjalan sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan yang ada. Bahkan, sering terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang menimbulkan kerugian bagi rakyat baik akibat penyalahgunaan wewenang maupun tindakan sewenang-wenang. Nah, jadi dari beberapa hal dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan pemerintahan baik dalam pengaturan ataupun dalam pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan legalitas. Selain itu, fungsi hukum administrasi negara mewujudkan pemerintahan yang baik antara lain yang pertama, fungsi normatif yaitu mengatur dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai gagasan negara hukum. Lalu yang kedua, fungsi instrumental pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk menciptakan berbagai instrumen yuridis yang sesuai dengan undang-undang sebagaimana sarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Ketiga, fungsi jaminan hukum yaitu bahwa masyarakat diberikan perlindungan bila mana tindakan penyelenggara administrasi negara tidak sesuai dengan undang-undang. Sedangkan hukum administrasi negara dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dapat berbagai pengawasan yang diatur dalam perundang-undangan untuk mewujudkannya, yaitu yang pertama, pengawasan internal penyelenggara pelayanan publik terdiri dari pengawasan oleh atasan langsung dan pengawasan oleh pengawas fungsional. Lalu yang kedua, pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik terdiri dari pengawasan oleh masyarakat, pengawasan oleh lembaga ombudsman, dan pengawasan oleh lembaga legislatif. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.